Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan melanjutkan membahas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ya. Pekan lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hari ini tentang tenaga kesehatan ya. Diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Oke, sebagai pendahuluannya, kita tahu bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, di mana tenaga kesehatan di sini memiliki peranan yang sangat penting ya untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, di sini undang-undang tentang tenaga kesehatan ini ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ini terdiri dari beberapa bab dan pasal ya. Yang pertama adalah bab 1 mengenai ketentuan umum. Di sini ada pasal 1, 2, dan 3, di mana pasal 1 mengenai definisi, pasal 2 tentang asas, dan pasal 3 adalah tentang tujuan. Kemudian bab 2 mengenai tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Ini ada di pasal 4, 5, 6, dan 7. Lalu bab 3 berisi tentang kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan. Ini ada pasal 8 sampai dengan pasal 12. Lalu bab 4 mengenai perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Ini bagian ke-1 tentang perencanaan ya, ada 3 bagian. Bagian ke-1 tentang perencanaan. Ini ada di pasal 13 sampai 16. Lalu bagian kedua tentang pengadaan ada di pasal 17 dan pasal 20 sampai dengan pasal 21. Lalu bagian ketiga tentang pendayagunaan ini di pasal 22 sampai dengan pasal 32. Lalu bab 5 tentang Konsil Tenaga Kesehatan ada pasal 34 sampai dengan 43. Lalu bab 4 tentang registrasi dan perizinan tenaga kesehatan. Ini bagian yang ke-1 tentang registrasi ya, diatur di pasal 44 dan 45. Bagian kedua tentang perizinan, yaitu terdiri dari pasal 46 dan 47. Lalu bagian ketiga tentang pembinaan praktik, ini ada di pasal 48 dan 49. Lalu bab ke-7 mengenai organisasi profesi, ini terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 50 dan 51. Lalu bab ke-8 tentang kesehatan WNI lulus tenaga kesehatan WNI yang lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan WNA. Ada 2 bagian. Bagian yang pertama atau bagian ke-1 adalah tenaga kesehatan warga negara Indonesia yang lulusan luar negeri. Ini diatur di pasal 52. Dan bagian kedua tentang tenaga kesehatan warga negara asing, ini diatur di pasal 53 sampai 56. Lalu bab ke-9 tentang hak dan kewajiban. Ini diatur di pasal terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 57, 58 dan 59 ya. Lalu bab ke-10 ini tentang penyelenggaraan keprofesian, ada 8 bagian. Bagian ke-1 tentang bagian umum ya, terdiri dari pasal 60 dan 61. Bagian kedua tentang kewenangan, terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 62, 63, dan 64. Bagian ketiga tentang pelimpahan tindakan, ada pasal 65. Lalu bagian keempat tentang standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Ini terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 66 dan 67. Lalu bagian kelima tentang persetujuan tindakan kesehatan. Ini diatur di pasal 68 dan 69. Lalu bagian ke-6 tentang rekam medis, yaitu ada 3 pasal ya, pasal 70, 71, dan 72. Lalu bagian ke-7 tentang rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 73. Lalu bagian ke-8 tentang perlindungan bagi nakes dan penerima pelayanan kesehatan, ada 3 pasal ya, yaitu pasal 74, 75, dan 76. Lalu bab ke-11 ya, ini tentang penyelesaian perselisihan, terdiri dari 3 pasal, 77, 78, dan 79. Bab ke-12 tentang pembinaan dan pengawasan, ini terdiri dari 2 pasal ya, yaitu pasal 80 dan 81. Lalu bab ke-8 tentang sanksi administrasi, yaitu di pasal 82. Lalu bab
Bab ke-14 ya. Bab ke-14 ini tentang ketentuan pidana, terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 83, 84, 85 sampai dan 86. Lalu bab ke-15 tentang ketentuan peralihan, terdiri dari 4 pasal ya, yaitu pasal 87 sampai 90, serta bab ke-16 yaitu tentang ketentuan umum, terdiri dari pasal 91 sampai dengan 96. Jadi memang banyak ya, tapi dalam hal ini saya tidak bahas secara mendetail ya. Saya bahas sesuai dengan poin yang ada di RPS ya. Oke, yang pertama adalah asasnya dulu ya. Kita akan bahas asas. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ini memiliki asas atau berasaskan 1. Peri kemanusiaan, 2. Manfaat, 3. Asas pemerataan, 4. Asas etika dan profesionalitas. Selanjutnya asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, berasaskan keadilan, berasaskan pengabdian, berasaskan norma agama, dan berasaskan perlindungan. Lalu tujuan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ini yang pertama adalah 1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan. 2. Mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan. 4. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dan yang kelima adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta kepada tenaga kesehatan itu sendiri. Itu tujuannya. Lalu tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ya, di sini ada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Siapa sih tenaga kesehatan? Dalam undang-undang ini disebutkan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ya, jadi setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan, ya. Lalu asisten tenaga kesehatan. Siapa sih asisten tenaga kesehatan? Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Jadi dalam hal ini bisa kita bedakan, tenaga kesehatan itu secara pendidikan minimal adalah D3 atau diploma 3, sedangkan asisten tenaga kesehatan di bawah diploma 3, misalnya SMK ya, tapi di bidang kesehatan, SMK kesehatan gitu ya, SMK analis, SMK farmasi, SMK keperawatan gitu ya, pokoknya di bawah jenjang D3 itu asisten tenaga kesehatan. Lalu di dalam undang-undang ini juga disebutkan tentang jenis tenaga kesehatan. Di sini ada beberapa jenis tenaga kesehatan. Yang pertama adalah tenaga medis. Yang dikatakan tenaga medis itu adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis ya. Jadi tenaga kesehatan ini banyak jenisnya. Satu, yang pertama adalah tenaga medis. Tenaga medis itu terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Lalu yang kedua adalah tenaga psikologi klinis. Ya, tenaga psikologi klinis ini yang dimaksud adalah atau terdiri dari psikologi klinis. Lalu tenaga keperawatan ini terdiri dari berbagai jenis perawat ya, perawat gigi, perawat anestesi dan lain-lain gitu ya, banyak. Lalu tenaga kebidanan ya, tenaga kebidanan ini terdiri dari bidan. Lalu selanjutnya adalah tenaga kefarmasian, terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya adalah tenaga kesehatan masyarakat ya. Nah, ini banyak nih di tenaga kesehatan masyarakat ya. Yang pertama adalah epidemiologi kesehatan. Yang kedua yang termasuk dalam tenaga kesehatan masyarakat adalah tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, lalu pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, selanjutnya tenaga biostatistik dan kependudukan, lalu tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Nah, jenis tenaga kesehatan selanjutnya adalah tenaga kesehatan lingkungan. Terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. Lalu tenaga gizi ya, tenaga kesehatan gizi. Yang pertama terdiri dari nutrisionis dan dietisien ya.
Jenis tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan keterapian fisik ya. Terdiri dari 4 profesi di sini, yaitu fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupuntur. Lalu tenaga kesehatan medis terdiri dari pereka medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskular, teknis pelayanan darah, refraksionis optisian atau optometris, lalu teknis gigi, lalu penata anestesi, lalu terapis gigi dan mulut, serta audiologis. Jenis tenaga kesehatan ya, selanjutnya adalah tenaga teknik biomedika. Ini terdiri dari beberapa profesi di sini. Yang pertama adalah radiografer, 2 elektromedis, 3 ahli teknologi laboratorium medik, lalu fisikiawan medik, lalu radioterapis, dan ortotik prostetik gitu ya, ortotik prostetik. Jenis tenaga kesehatan selanjutnya adalah tenaga kesehatan tradisional ya, terdiri dari tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Oke, selanjutnya mengenai persyaratan tenaga kesehatan ya, di dalam undang-undang tenaga kesehatan ini ada beberapa persyaratan yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama adalah persyaratan tenaga kesehatan adalah yang pertama memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari pendidikan di bidang kesehatan ya, jenis tertentu, tentu saja sesuai dengan bidangnya ya, sesuai dengan jenisnya, keperawatan kah, pendidikan kebidanan kah, pendidikan kedokteran kah, dan lain-lain gitu ya. Jadi persyaratan yang pertama adalah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari pendidikan formal ya. Kemudian yang kedua, persyaratan sebagai asisten tenaga kesehatan ini juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang D3. Ya, lalu memiliki kompetensi ya. Persyaratan selanjutnya memiliki kompetensi atau kemampuan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik. Ya. Misalnya dokter tapi sudah mengikuti jenjang pendidikan kedokteran gitu ya, tetapi tidak memiliki kompetensi harus memiliki kompetensi juga yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi gitu ya, seperti itu. Jadi persyaratan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesmas ya, tenaga kesmas itu sekarang kita harus mengikuti uji kompetensi itu, karena kita memang masuk ke dalam jenis tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan itu memiliki kompetensi, harus memiliki kompetensi yang kompetensi tersebut dapat kita buktikan dengan memiliki STR gitu untuk dapat menjalankan praktik ya. Jadi syarat selanjutnya memiliki STR yang diperoleh dari mengikuti ujian kompetensi. Lalu persyaratan selanjutnya adalah memiliki surat izin praktek bagi tenaga kesehatan yang menjalankan atau membuka praktek gitu. Oke. Selanjutnya mengenai perencanaan dan pengadaan tenaga kesehatan, di sini pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Ini diatur di pasal 13. Menteri dalam menyusun perencanaan tenaga kesehatan harus memperhatikan beberapa faktor ya. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah jenisnya, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga kesehatan. Ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang ketiga, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, kemampuan pembiayaan. Keempat, kondisi geografis dan sosial budaya. Yang keempat adalah kebutuhan masyarakat. Jadi disesuaikan gitu. Kalau misalnya ternyata masyarakat butuh dengan profesi X misalnya, suatu profesi misalnya katakanlah profesi X ya, sementara jumlah tenaga profesi X-nya itu tidak memadai, maka pemerintah wajib harus melakukan pengadaan, misalnya dengan cara melakukan program pendidikan tersebut gitu. Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan ya. Dalam hal ini berarti dilakukan di bawah Kemendikbud atau Depdikbud ya sekarang ya. Pendidikan tinggi bidang kesehatan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi. Lalu penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nah, pastikan tuh kalau kita mau melanjutkan pendidikan tinggi bidang kesehatan, pastikan kampusnya itu sudah mempunyai izin ya, izin yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu pembinaan akademi pendidikan tinggi di bidang kesehatan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya, dalam rangka penjaminan mutu lulusan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional saja ya. Jadi tidak boleh berlebihan ya, supaya mutu lulusannya juga bagus gitu. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang kesehatan harus memenuhi standar nasional pendidikan tenaga kesehatan. Lalu mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional ya. Jadi di sini untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di bidang kesehatan setelah lulus dari kampus wajib mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan STR, surat tanda registrasi ya. Uji kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatih atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sejauh ini sih masih dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi ya. Misalnya kalau di Kesmas kita ya dengan IAKMI, kalau di perawat dengan PPNI, kalau di kedokteran dengan ID, kalau di bidan dengan IPI gitu. Nah, uji kompetensi ini ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja ya, supaya tersertifikasi dan terstandar kompetensinya seperti itu. Mahasiswa pendidikan vokasi yang lulus ujian nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Itu. Lalu mahasiswa pendidikan profesi yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat profesi yang diterbitkan juga oleh perguruan tinggi. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimana cara melaksanakan uji kompetensinya, ini diatur secara lebih rinci dengan peraturan menteri ya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Oke, lanjut mengenai standar profesi dan perlindungan hukum. Tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi saja. Ya. Kalau di kita itu di IAKMI ada namanya IAKMI ya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, dan ada Persakmi ya, Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat gitu ya. Tapi yang diakui oleh oleh undang-undang ya, oleh pemerintah adalah organisasi IAKMI ya. Organisasi profesinya adalah organisasi IAKMI gitu. Tapi Persakmi ini khusus untuk yang sarjana ekonomi sarjana Kesmas aja, yang pendidikan S1-nya itu adalah kesehatan masyarakat gitu. Tetapi kalau yang teman-teman yang D3 atau S1-nya itu bukan kesehatan masyarakat ya, tapi misalnya yang S2 diambil kesehatan masyarakat atau orang-orang yang berkecimpung di kesehatan masyarakat gitu ya, itu bisa masuk ke organisasi IAKMI seperti itu. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional ya. Nah, di sini tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak 1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Ya, jadi hak tenaga kesehatan juga harus mendapatkan perlindungan hukum ya, sejauh memang tindakan atau pelayanan yang diberikannya itu sudah sesuai dengan SOP ya, standar profesi, standar pelayanan profesi seperti itu. Kemudian hak yang kedua adalah menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi kalau misalnya ada misal dokter gitu, ada yang pasien meminta memaksa untuk melakukan aborsi, dia berhak menolak gitu ya, seperti itu, sejauh memang tidak sesuai dengan kode etik atau standar profesi atau SOP seperti itu.
Jadi tenaga kesehatan juga supaya tidak was-was pada saat melakukan pelayanan kesehatan. Kan takut ya kalau misalnya nanti dituntut dikit-dikit ke hukum gitu ya. Maka tenaga kesehatan juga perlu mendapatkan perlindungan hukum gitu. Sejauh memang pelayanan yang diberikannya itu sudah sesuai dengan standar profesi, standar kode etik gitu ya, standar operasional, prosedur operasional seperti itu. Lalu setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Standar profesi dan standar pelayanan profesi untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri. Ya, jadi standar pelayanan profesi ini dapat berlaku universal atau berlaku umum jika sudah ditetapkan oleh peraturan Menteri. Lalu standar prosedur operasional ini ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan ya. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan punya standar prosedur operasionalnya gitu. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional diatur dengan peraturan Menteri. Kemudian mengenai hal selanjutnya adalah di mana disebutkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini pasal 74. Ini misalnya rumah sakit memperkerjakan dokter atau perawat atau bidan ya yang tidak memiliki STR. Ya. Jadi tidak diperbolehkan. Lalu, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini diatur di pasal 75. Ya, oke teman-teman, itu yang kita bahas hari ini ya tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.